Selamat malam teman-teman semuanya. Halo, jumpa lagi dengan kami di Sabda Youth. Nah, bersyukur sekali tahun baru kita semua bisa bertemu lagi di episode yang baru juga tentunya. Silahkan banget untuk ikut berdiskusi ya, ikut berkomentar, memberikan pertanyaan dan apapun. Intinya kami diskusi apa teman-teman boleh banget ikut join gitu, ikut ngobrol ya. Oke. Ya, malam hari ini kita mau bahas satu tema yang menarik, yaitu My Plan or God Plan. Ya, tema yang kayaknya di tahun baru selalu berbicara tentang perencanaan ya teman-teman. Jadi ya kita akan memperbincangkan seputar itu. Oke. Ya teman-teman, sekilas tentang Sabda Youth aku mau jelaskan sedikit ya. Jadi Sabda Youth adalah acara ngobrol bareng melalui Instagram Live yang kami obrolin adalah topik-topik kekinian menyesuaikan dengan anak-anak muda yang relate dengan anak-anak muda karena memang ini sesuai dengan visi dari Sabda Youth sendiri, yaitu mempersiapkan generasi muda untuk menjalani panggilan Allah bagi generasinya. Itu sekilas tentang Sabda Youth teman-teman. Mantap. Teman-teman di rumah gimana Desembernya? Natal tahun baru dinikmati dengan keluarga atau seperti apa nih kegiatan teman-teman selama Desember kemarin? Boleh-boleh nanti cerita juga ya di kolom komentar, karena tentu tema kita malam hari ini ya seputar melihat sedikit ke belakang, maju lagi karena sudah awal tahun ya, awal 2024 kita maunya hidup dalam rencana Tuhan. Tentunya seperti itu. Oke Bu Evi, sudah aku terima, semoga bisa dalam nama Yesus dulu aja. Oke teman-teman, ya kan. Oke, kelihatan berapa Bu Evi? 4. Nah kan. Ini kan menikmati. Bang Robert kelihatan Bu Evi atau belum? Puji Tuhan sudah Mantap. semua. Clear. Oke. Kita lancar malam hari ini. Oke, sekali lagi teman-teman, Happy New Year ya teman-teman semua. Baik Bang Robert, Bu Evi, Kak Ani, semuanya Happy New Year teman-teman di rumah. Selamat tahun baru juga karena kita baru berjumpa ya. Meskipun tanggalnya sudah tanggal 9 ya, sepertinya sudah lewat 9 hari. Tapi suasana tahun baru, sukacita tahun baru masih ada untuk kita. Jadi saya ucapkan sekali lagi selamat tahun baru. Puji Tuhan, karena Tuhan yang selalu baik bagi kita teman-teman. Bisa melewati 2023 ya kan, memasuki 2024 juga. Gimana teman-teman, sudah membuat resolusi apa di awal tahun ini? Nah, untuk kita nanti spill resolusi kita ya di perbincangan kita malam hari ini. Jadi stay tune, ikut ngobrol bareng kami juga sampai akhir nanti, nggak sampai sejam kok teman-teman. Jadi bertahan ya. Oke, kita sebelum memulai obrolan kita, diskusi kita malam hari ini, kita buka dalam doa ya teman-teman. Kak Ani boleh berdoa? Boleh. Oke, mari teman-teman semua kita berdoa. Bapa yang setia, terima kasih Tuhan Engkau sudah memberkati kami, melindungi kami sepanjang hari ini. Bahkan kami pada saat ini juga Tuhan akan mengadakan acara virtual. Biarlah kiranya Tuhan apapun yang akan kami lakukan ini, semuanya kami taruhkan untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada saat ini, biarlah kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami. Hikmat daripada Tuhan, Roh Kudus daripada Tuhan menjadi bagian bagi kami, dan kami juga Tuhan Yesus boleh men-sharingkan kebenaran firman Tuhan, memberikan juga berkat bagi teman-teman yang hadir yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya menyerahkan acara kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Nah, setiap akhir tahun dan menjelang awal tahun nih teman-teman, banyak dari kita, banyak dari teman-teman atau kita sendiri juga biasanya tuh
melakukan evaluasi atau refleksi akhir tahun, evaluasi akhir tahun ya kan. Sekaligus juga membuat resolusi. Biasanya tema-tema gereja resolusi tahun sekian. Kalau di awal tahun baru ya. Kenapa? Ya karena kita mau tahun yang sudah kita lewati, tahun yang lama, kegagalan tahun lalu itu jangan sampai terulang di tahun yang baru, betul kan? Nah, makanya kita membuat resolusi yang isinya biasanya tuh rencana, janji-janji kita supaya di tahun yang baru ini benar-benar kita menjadi lebih baik daripada yang tahun lalu. Nah, teman-teman sendiri di akhir tahun kemarin ada buat evaluasi nggak ya? Atau refleksi? Atau juga bahkan sudah buat resolusi belum untuk tahun 2024 nih? Boleh di-sharekan, nah. Silakan. Oke, benar tuh Kak Rey. Ini masih wangi-wanginya tahun baru ya. Masih belum. Masih wangi ternyata. Masih aroma tahun barunya nih. Kalau dari aku secara pribadi sih, tradisi untuk evaluasi, refleksi itu sejak memang dari kecil dalam keluarga besar itu berkumpul, lalu kita berdoa dan evaluasi nih sepanjang tahun itu, dan kita kayak satu-satu nih kasih tahu kan apa sih kekurangan dari yang satu itu, sampai ada yang kayak nangis-nangis begitu karena harus pada saat itu terbuka begitu kan, karena namanya evaluasi, refleksi kan. Terus pada akhirnya kita akan baca firman Tuhan lalu berdoa. Nah, berhubungan dengan resolusi itu saya tidak pernah dalam keluarga. Saya malah menemukannya itu di komunitas yang lain, teman-teman yang lain. Dan itu sekitaran tahun 2016-17 begitu. Jadi saya baru tahu kalau kita perlu nih buat resolusi untuk mencapai target-target di tahun ini. Jadi kita lebih semangat untuk menjalani nih tahun-tahun ke depan gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang lain. Ya, Robert dulu deh biar semangat. Ya, makasih Bu. Ya, kalau dari saya pribadi ya sama sih dengan tadi yang dari Kak Evi, bahwa kalau saya juga punya sebuah tradisi di rumah, di keluarga. Setiap akhir tahun kita bakal sharing satu dengan yang lain, apa yang menjadi masukan, apa yang menjadi mungkin evaluasi. Kita akan bahas banyak hal, dan memang nanti setelah itu kita akan tutup dengan doa bersama. Jadi bagi saya pribadi, ya namanya juga kehidupan dalam proses, kita kan menghadapi namanya suka duka, ya pasti harus saling mengevaluasi. Itu sih. Silakan Bu. Iya, kalau refleksi, evaluasi akhir tahun itu biasanya otomatis ya, karena sebenarnya itu udah di tradisi secara nggak langsung di gereja. Dari kecil gereja saya itu setiap malam mau tutup tahun baru tuh ada kayak semacam kesaksian keluarga gitu di gereja. Jadi masing-masing keluarga harus beri kesaksian. Nah, biasanya rata-rata isinya tuh tentang evaluasi dalam setahun ini keluarga kami seperti ini, anak-anak kami seperti ini gitu ya. Kegagalannya apa, tapi ada ucapan syukur di akhir itu ya. Jadi sepertinya sejak kecil memang dalam lingkungan gereja sudah dibiasakan. Cuman kalau saya sendiri secara pribadi itu ya ketika sudah mulai masuk dalam komunitas juga persekutuan dari SMA itu ya, karena kan oleh pembimbing kami, mentor kami juga dengan sengaja secara pribadi buatlah evaluasimu secara pribadi gitu ya, melihat dalam satu tahun bagaimana Tuhan menolong kamu, kegagalan nggak masalah gitu sih. Ya. Iya. Menarik. Teman-teman ternyata punya dalam tanda petik tradisi tadi ya. Nah, tapi kalau di keluarga aku sendiri, di gereja juga sebenarnya nggak ada tradisi secara khusus ya. Berdoa betul, mengucap syukur atas akhir tahun, tapi untuk evaluasi secara khusus spesifik dan membuat rencana gitu belum ada sih. Bahkan di keluargaku pun, nah itu deh. Keluargaku pun itu belum ada. Aku justru lihat tradisi evaluasi di tahun baru itu di keluarga Batak sih. Biasanya disebut Mandohata tuh biasanya kalau di akhir tahun dan menjelang tahun baru itu. Nah itu biasanya aku malah justru menemukan tradisi seperti itu di Batak, karena di tradisi keluarga aku nggak pernah ditemukan. Itu sih dariku. Iya. Sama sih ya, kalau tradisi yang evaluasi gitu, evaluasi itu kan kalau di gereja ya refleksi 2002, paling kalau
tahun barunya ya tahun baru akan lebih baik lagi. Tapi secara spesifik untuk tentang resolusi tahun baru itu aku tuh malah ngertinya waktu kuliah gitu ya, di dalam PMK gitu ya. Jadi ada retreat menjelang akhir tahun. Jadi ditantang salah satu sesinya waktu itu waktu baru masih awal kuliah, ditantang untuk belajar membuat resolusi kehidupan kita karena udah mau masuk tahun baru gitu. Nah, dari situ tuh baru mulai dengan sadar belajar artinya resolusi apa, dan sebenarnya cukup fun juga ya, cukup seru juga, tapi ya ada sulitnya, ada keuntungannya, ada gitulah. Ya, saya juga sih Kak tadi soal evaluasi kan pasti juga ada kaitannya dengan resolusi kan. Pasti juga di setiap tahun yang baru ada sebuah kerinduan, ada sebuah harapan. Tapi kalau bagi saya secara pribadi, resolusi itu berkaitan kepada komitmen sih. Jadi apa yang sebelumnya mungkin di tahun yang lalu kurang tepat, ada yang salah dalam karakter kita. Jadi di tahun yang baru resolusinya mengarahkan kepada sebuah komitmen supaya kita boleh semakin lebih baik lagi. Itu sih Kak. Ya, berarti secara garis besar atau secara umum aja resolusi lebih dari sebuah perencanaan gitu. Lebih dari sebatas kita tahun depan mau merencanakan ini atau mungkin kita biasanya kalau di akhir tahun yang kulihat tuh kalender tanggal merahnya yang mana aja. Mulai aku berencana gitu. Jadi lebih daripada itu ya teman-teman. Lebih dari hanya sebatas tahun depan rencanaku ini. Tapi sepakat dengan Kak Robert tadi bahwa resolusi itu komitmen diri, janji diri untuk menjadi lebih baik seperti itu. Iya, aku ya resolusi kalau cuma sekedar bikin ini juga nggak bisa jadi resolusi karena itu yang tadi aku bilang, sebenarnya ada kesulitan tersendiri juga ketika membuat resolusi gitu ya, tantangannya ketika ternyata resolusi yang sudah kita buat di tahun lalu itu gagal, mau bikin resolusi lagi rasanya bisa nggak ya ini ya, bisa nggak ya ini bikin resolusi baru lagi, jangan-jangan nanti cuman buat nenangin hati, yang penting tahun baru ada tradisi resolusi gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita beneran melihat satu resolusi, membuat satu resolusi ini sesuatu yang baik dan bisa menolong kita hidup lebih lebih punya tujuan mungkin ya asal kita tahu motivasinya bikin resolusi apa, dan kita tahu bahwa setiap kali kita membuat resolusi tahun baru tuh ada seperti semangat baru gitu loh, ada seperti suatu kerinduan untuk hidupku nih, apalagi yang bisa dari kegagalan tahun lalu jangan sampai gagal lagi lah, supaya nama Tuhan juga yang dimuliakan. Itu biasanya seperti itu sih ya, bangkit lagi untuk bikin resolusi. Oke, setuju banget sih dari teman-teman semua ya. Memangnya membuat resolusi dan melakukan evaluasi, refleksi itu baik sekali dan itu sangat bagus sekali. Nah, apalagi nih di tahun ini, seperti yang saya katakan tadi, ini belum basi ya, ini masih wangi-wanginya tahun baru, masih bau-bau tahun baru, masih kayaknya di rumah masih ada kue tahun baru juga kayaknya nih kalau pergi bertamu nih. Nah, pasti sudah habis tempat saya. Dari teman-teman pasti sudah menyusun banyak rencana buat resolusi yang pengen dicapai. Nah, kalau saya sendiri nih, saya tipe orang yang kayak, wah saya mudah sekali buat rencana, bahkan sampai banyak-banyak banget nih. Sampai pada akhirnya kadang-kadang rencana itu seperti yang sudah saya pernah evaluasi nih, itu tinggal rencana teman-teman, tinggal rencana yang tinggal rencana, nggak jadi. Sampai akhirnya kayak kadang-kadang kayak ngerasa, aduh kenapa bisa seperti ini ya. Nah, itu mungkin kadang-kadang sih karena saya terlalu menaruh ekspektasi yang besar, terlalu bersemangat nih di awal-awal, kemudian sampai akhirnya kayak muluk-muluk nih rencananya, sampai pada akhirnya tidak jadi. Nah, teman-teman saya mau tanya nih, bagaimana sih supaya kita itu bisa membuat rencana hidup yang lebih baik gitu, supaya tidak tadi rencana ya tinggal rencana. Silakan. Ya, mungkin menyambung apa yang disampaikan sama Kak Evi tadi soal rencana hidup, karena tadi kan kita sudah Kani, sorry. Kebalik terus ya. Mirip-mirip Kak. Iya, sama Kak Ani. Jadi kalau saya pribadi, kalau dalam merencanakan rencana kehidupan sepanjang tahun, ya pasti kalau kita sebagai anak Tuhan,
melandaskannya dengan bertanya dengan Tuhan. Haleluya ya. Amen. Itu dalam banyak hal, dalam doa, dalam persekutuan. Saya percaya Tuhan pasti memberikan sesuatu lah dalam hati kita. Yang kedua, perencanaan itu pasti nggak jauh-jauh sih dengan apa yang Tuhan taruh dalam tanggung jawab kita. Mungkin bicara tentang pekerjaan kita, mungkin teman-teman ada yang terlibat dalam pelayanan. Ya, tadi saya sudah sempat singgung di pembahasan kita di awal bahwa resolusi itu enggak hanya bicara tentang list-list yang banyak, tapi bagaimana kita membuat sebuah komitmen dengan Tuhan, apa yang mungkin di tahun yang lalu kita masih kurang maksimal, maka di tahun ini kita harus lebih tingkatkan lagi. Jadi itu sih dua hal penting, kita doa, dan yang kedua ya kita mencari yang prioritas lah. Yang pastinya rencana itu berkaitan dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita di tengah pekerjaan dan berkaitan dengan hidup kita. Ya. Oke, ya. Tadi menarik sih yang dikatakan sama Kak Robert ya. Rencana itu biasanya nggak jauh-jauh dari apa yang sudah. Ini sebenarnya saya jadi ke-trigger pertanyaan. Misalnya ya memang rencana nggak jauh-jauh dari apa yang sudah kita kerjakan saat ini, tapi ada kemungkinan nggak bahwa ada satu rencana atau sesuatu hal yang Tuhan ingin kita rencanakan, tetapi itu akhirnya nanti akan mengubah seluruh kehidupan kita saat ini. Pernah nggak ngalamin? Oh, nggak ini Ray? Tadi soalnya tergelitik nih untuk bertanya dari statementnya. Aman. Mari kita diskusikan nih. Teman-teman di rumah boleh juga loh jawab pertanyaan ini. Silakan. Sebelum kami jawab, aku beri 5 detik untuk teman-teman jawab. Iya pasti ada sih Kak. Kalau dari saya pribadi ada satu hal yang memang benar-benar mengubah kehidupan saya terkait dengan pelayanan lah khususnya. Jadi ada satu sikon yang sebenarnya saya secara pribadi nggak punya pikiran sampai ke sana. Ya tidak ada sebuah plan, tetapi ketika kita berjalan dalam sebuah proses itu, ya Tuhan tarik kita dibawa kepada hal tersebut ya. Ya sebenarnya nggak pernah kita rancangkan sebelumnya. Ya. Nah, sepakat dengan hal itu, apa yang disampaikan Kak Robert. Memang pasti pernah lah mengalami apa yang tidak kita rencanakan justru terjadi. Nah, oleh sebab itu, yang jadi pertanyaan, balik lagi, gimana kita merencanakannya? Apakah kita berdoa terlebih dahulu? Terkadang kan kita nggak berdoa terlebih dahulu, kita susun list sehingga apa yang kita rencanakan, kita pikir dekat dengan kita. Tapi ternyata bukan seperti itu rencana Tuhan. Karena kita gagal memahami rencana Tuhan tadi. Ya, itu sih. Ya. Setuju Kak. Teman-teman di rumah gimana kok? Hening nih teman-teman di rumah. Yuk. Apa rencana teman-teman? Bagikan tipsnya juga boleh. Gimana menyusun atau membuat rencana yang baik? Gimana nih teman-teman di rumah? Kami juga mau bacakan, mau diskusikan juga kalau ada pertanyaan dari teman-teman di rumah. Nah silakan. Ya, dari kita ada lagi silakan. Aku dulu ya. Tadi ini tapi ada noise ya, sorry. Soalnya kalau Fatis ngomong sekarang. Jadi gini ya. Jadi terbersit ada ide gitu ya. Ketika kita merencanakan satu perencanaan yang baik, kita harus memasukkan juga ya situasi yang tidak terduga ke dalam rencana kita gitu. Gitu ya nggak? Jadi jangan cuma kaku aja ini rencanaku gitu ya, tapi kita masukkan juga situasi yang tidak terduga. Apa yang akan kita hadapi ketika situasi yang tidak terduga itu terjadi, begitu kali ya. Mungkin kalau mungkin kalau kayak nyusun rencana anggaran gitu ada biaya lain-lain gitu ya. Dan ada terduga. Jadi untuk biaya-biaya tak terduga dan rencana-rencana tak terduga itu tadi. Oke. Bagi teman-teman sendiri, biasanya kalau menyusun rencana tuh maksudku berdasarkan apa yang teman-teman sudah lakukan atau memang teman-teman karena lihat mungkin teladan dari siapa gitu. Karena mungkin papaku biasanya membuat rencana nih, aku juga membuat rencana lah. Atau tadi Kak Anis sempat singgung, karena di komunitasku pada nyusun rencana, aku juga lah. Masa aku nggak nyusun rencana di dalam komunitas ya, gitu-gitu. Apakah teman-teman dalam menyusun rencana itu seperti apa nih? Ya. Aku jadi ingat seseorang nih.
seseorang Wow. dosen saya yang wah itu dosen favorit banget sih kalau buat saya. Jadi waktu kami itu bersama-sama dan beliau, dia itu membuat resolusi dia harus menyelesaikan beberapa buku untuk ditulis. Nah pada akhir tahun daripada tahun yang sama itu saya bertemu dengan beliau lagi dan saya masih ingat resolusinya itu. Terus saya tanya dengan beliau, bagaimana Pak, sudah selesaikah bukunya? Dia bilang begini, wah puji Tuhan sudah selesai beberapanya dan beberapanya itu masih diredaksi. Wah saya sangat kagum sekali, maksudnya saya buat makalah aja kesusahan sekali gitu loh, tapi ini benar-benar buat buku begitu jadi. Dan saya tanyakan bagaimana Bapak membuatnya bisa jadi seperti itu. Jadi beliau bilang gini, komitmen, konsistensi untuk melakukan. Jadi jangan hanya di awal-awal aja bersama, tapi terus melakukannya bertahap begitu, harus mengikuti proses. Selain merencanakan, berdoa, merencanakan, dan itu harus ada konsistensi untuk terus melakukannya. Jadi jangan berhenti. Boleh sih istirahat sebentar katanya, tapi harus tetap dilanjutkan begitu. Konsisten dan komitmen itu sih. Itu dari saya. 5 menit ya. Benar. Iya, berarti memang kadangkala kalaupun ada kegagalan berarti bukan jadi alasan ya Kak ya untuk berhenti ya, untuk berhenti, tetap berjuang untuk tetap memikirkan apa yang menjadi rencana kita ke depan. Nah, dengan apa yang tadi kita sudah bahas nih kakak-kakak semua, ada satu ayat firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 31 ya, itu kata bunyinya begini, banyaklah rancangan di hati manusia tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, bagian firman Tuhan ini bagi saya pribadi menarik. Kalau mungkin kita langsung terjemahkan, itu seolah-olah dalam tanda petik kayaknya kita nggak perlu lagi deh merencanakan segala sesuatu. Kan Tuhan nanti yang akan laksanakan semua gitu. Jadi menurut teman-teman gimana sih ini maksudnya? Apakah kita udahlah, gak usahlah sok-sokan mau pinter-pinteran kita mau ngelis-ngelis segala macam, udahlah ngalur, ngikutin ngalir aja lah. Gimana sungai membawa kita, ngikut aja. Ya. Silakan. Ya, sebenarnya aku yakin Tuhan, ya bukan aku yakin ya, kita tahu sendiri Tuhan tidak menciptakan kita itu menjadi manusia yang seperti itu ya. Kalaupun Tuhan, ayo kamu taat sama aku ya, ngikutin, pasti kita akan dengan natur kita. Natur kita pasti akan bikin rencana-rencana sendiri gitu ya, walaupun ini ya. Tapi memang Tuhan sendiri tidak menciptakan kita dengan manusia yang tidak punya akal budi, tidak punya hikmat untuk berpikir gitu ya. Manusia, Tuhan menciptakan kita itu komplit menurutku ya, termasuk untuk berpikir, termasuk untuk mengevaluasi pengalaman-pengalaman yang lalu, atau punya mimpi yang besar, atau punya mimpi, itu pun Tuhan yang tanamkan. Dan ketika kita punya mimpi, kita punya sesuatu yang ingin kita capai ya, untuk bagaimana supaya rencana Tuhan dalam hidup kita terjadi, pastilah ya, tanggung jawab kita adalah kita membuat rencana, begitu ya. Tapi memang ini justru juga mengajarkan kita ketika kita membuat rencana ya, dalam pengalaman saya sendiri, membuat rencana itu sebenarnya kita juga sedang belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Tuhan, ini rencanaku, aku serahkan kepadamu ya, dan biarlah Tuhan menolongku. Dan pasti ketika seorang percaya membuat rencana, dia sudah akan melihat apakah ini bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak. Itu sih. Jadi ayat ini sebenarnya justru sungguh menolong bahwa Tuhan yang menolong aku dalam membuat rencana, Tuhan akan memberikan hikmat bijaksana. Walaupun begitu banyak hal dalam pikiranku, tetapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Begitu. Amin. Amin. Ya, menarik dari ayat tadi ya, Amsal 16 ayat 31. Sepakat dengan Bu Evi, kalau ayat ini bukan justru menyuruh kita supaya tidak berencana, tapi justru menyadarkan kita dalam rencana kita itu harus ada rencana Allah. Karena kalau kita merencanakan rencana Allah dalam artian rencana kita dan rencana Allah itu udah klop, itu pasti kan terlaksana juga rencana kita gitu. Karena rencana kita juga kita melaksanakan rencananya Allah gitu. Kita berencana untuk merencanakan rencananya Allah gitu. Nah itu jadi ayat ini meneguhkan, justru memberi peneguhan, penguatan kepada kita dalam menyusun rencana. Seharusnya Tuhan ada bersama dengan kita gitu. Jadi Ani mengacungkan tangan, silakan Ani. Ya. Saya Bu. Iya. Kalau saya sih lebih kepada
ingat ya bahwa manusia ini diciptakan komplit ya, dan termasuk diberikan apa namanya nih, hikmat, akal pikiran untuk bisa juga berpikir nih. Cuman ya masalahnya ini kadang-kadang kita salahnya itu menaruh Tuhan di bawah pikiran kita. Jadi pikiran kita di atas. Nah, baiknya itu sebenarnya itu Tuhan di atas pikiran kita, sehingga ya keputusan Tuhan yang terjadi, bukan keputusannya kita. Jadi begitu sih kalau melihat dari etnik, sebenarnya seperti itu. Gitu. Ya. Iya. Silakan Robert, silakan. Siap Kak Evi. Ya, jadi tadi apa yang disampaikan sama Kak Ani itu menarik sih. Kan kita harus menempatkan Tuhan di atas pikiran kita. Dan memang kita harus sadari bahwa pikiran kita kan ini sangat terbatas. Sangat terbatas. Kita nggak bisa memahami semua hal dalam kehidupan ini. Nah, tapi kan dalam realitanya nih, kadang-kadang kita ada dalam persimpangan dalam artian begini, ini bener nggak Tuhan berperan di sini, atau rasa-rasanya saya aja rasa-rasanya saya aja itu kata Tuhan ya, gitu. Jadi mungkin ada yang mau nanggapin. Iya. Mungkin teman-teman di rumah juga silahkan nih ya pergumulannya. Aduh, ini pas ngomong pas. Ya, mungkin pergumulannya apa dari Kak Robert ini, silahkan teman-teman di rumah juga menyangga. Tapi dari apa yang kamu sampaikan jadi teringat di Yeremia 29 ayat 11 gitu ya, tentang gimana sih percaya nggak kepada apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Di situ ada dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, seharusnya ayat ini sudah gong ini menjawab segala keraguan kita gitu. Tuhan di atas segalanya dari apa yang kita pikirkan gitu. Aku juga teringat nih satu ayat, Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tapi yang menarik sebetulnya versi terjemahan AYT. Situ dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka rencana-rencanamu akan ditegakkan gitu. Aku menggambarkan ditegakkan tuh berarti diluruskan, dibenarkan, dalam artian kalau rencana kita mungkin tidak sesuai tadi di persimpangan ini mau Tuhan atau mauku ya serahkan aja pada Tuhan, nanti pasti Tuhan tunjukkan mana sih yang baik untuk kita, mana yang sesuai dengan kehendaknya gitu. Tuhan menolong. Ini ada satu pertanyaan yang menarik juga dari Kak Rode. Ada yang mengatakan membuat resolusi harus balance semuanya. Apakah itu benar dan tepat? Mana nih? Maksudnya balance menurut teman-teman? Itu apa ya? Balance dalam hal apa? Itu yang menjadi pertanyaanku tadi waktu baca ini. Yang balance nih apa nih? Maksudnya jiwa rohnya atau keuangannya yang balance dengan rencananya gitu kan? Karirnya kah atau apa kah? Mungkin Kak Rode bisa pertegas lagi ya pertanyaannya, maksudnya balance dalam hal apa? Mungkin maksudnya balance dalam hal sisi pribadi atau dengan sisi rohani, apa mau Tuhan harus balance, apakah seperti itu? Tapi saya nggak yakin juga, nggak berani menjawab. Mungkin nanti bisa dijelaskan dulu oleh Kak Rode. Ya. Oke. Ini ada komentar lagi dari Kak Nikos. Seringnya memang di persimpangan Kak. Kadang ragu ini rencana siapa sebenarnya, rencanaku sendiri apa Tuhan, itu tadi ya. Nah. Oh ini Kak Rode nih bahas nih, balance ekonomi, fisik, kesehatan, jiwa, semuanya. Waduh. Wah, komplit sekali. Mungkin kalau dari saya sih menanggapi Kak Rode. Jadi kembali lagi sih, kalau kita sebagai anak Tuhan ya kita harus mengerti identitas kita. Ya identitas kita ya berarti nggak jauh-jauh dari kepentingan Tuhan, dan cerita hidup kita pun ya harusnya cerita tentang Tuhan, bukan tentang diri kita. Jadi mungkin masalah ekonomi, fisik, kesehatan, jiwa dan semuanya. Memang di sisi lain kalau kita berhadapan dengan kehidupan, kita nggak bisa bohong lah teman-teman semua. Ya kita dalam tanda petik nggak sempurna, dalam artian saya mau dekat terus dengan Tuhan, tapi kita nggak bertanggung jawab dengan hidup kita. Tapi ya sekali lagi ya bicara tentang kehidupan, pekerjaan, fisik, kesehatan dan segala macam. Ya ingat betul bahwa contoh kecil lah kesehatan. Ya rajin berdoa, kalau nggak jaga tubuh ya sama juga, bukan resolusi kan, bukan resolusi yang benar begitu.
Jadi ya hal-hal seperti begini ya kembali kepada identitas kita. Kita ini anak Tuhan. Ya, jadi hidup kita ini ya harus cerita tentang Tuhan. Bagaimana melalui hidup kita mempermuliakan Tuhan. Iya. Amin. Amin. Amin, Kak Rey. Ya, ini ada komentar dari Kak Fernando Saverus. Providensia Allah sempurna. Matius 10 ayat 29 sampai 30. Kan? Jadi memang penyertaan Tuhan sempurna untuk kita semua. Amin. Amin ini belum selesai ya diskusi kita. Jangan amin Oke. terus selesai. Iya, enggak. Enggak, tapi tadi ini ya mau menanggapi yang Nikos gitu ya. Kadangkala terjadi persimpangan gitu ya. Ini apa dan ini suka jadi pertanyaan biasa anak-anak muda. Gimana sih toh ini rencana aku apa rencana Tuhan gitu ya. Sebenarnya gampang sih. Sebenarnya kalau kita punya apa namanya sudah berakar dalam firman Tuhan, itu kita seharusnya bisa membedakan mana sih sebenarnya ambisi pribadi kita maupun ambisi boleh ya, tetapi itu harus mengarahkan kita selalu kepada apa sih untuk kemuliaan Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan di Filipi itu juga dikatakan, Filipi 4 ayat 8 ya, segala yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, itulah yang dipikirkan. Ya, biasanya rencana kan kita pikirkan, dan ketika kita membuat rencana, kita bisa melihat kronos kairos dalam hidup kita, segala sesuatu yang kita tahu ini memuliakan Tuhan, ini yang kelihatannya Tuhan bawa aku ke sana. Itu tuh jangan dipisah-pisah, jangan diabaikan gitu ya. Itu kita bisa rangkai, kita bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Jadi sebenarnya pertanyaan kalau aku di persimpangan mana nih, itu karena apa? Karena kadang kita tahu kita mau melakukan hal yang kita suka, tapi kita tahu ini Tuhan pasti nggak suka. Kadang itu persimpangannya terjadi karena itu. Itu. Terlalu memaksa banget ya sih, Bu. Iya. Kehendak, ya. Ya, betul sekali. Faktanya seperti itu. Persimpangan yang terjadi itu ya karena memang keinginan kita memaksakan keinginan kita, sehingga lagi relate-nya lagi. Terkadang kita tahu sebetulnya ini tuh rencana kita sendiri, cuman kita seolah-olah mempertanyakan apakah Tuhan masa nggak dengar rencanaku, atau Tuhan apa ini rencana Tuhan? Masa Tuhan punya rencana yang nggak sama sepertiku dan gitu-gitu. Ya itu karena kita sendiri yang memaksakan rencana kita. Nah ini Robert sayang sekali terlempar. Ini aku coba invite lagi. Kak Robert sudah kita invite lagi. Iya, kita bisa lanjut terus aja juga Ri ya. Boleh. Ya. Sembari menunggu. Ya, dalam firman Tuhan juga sebenarnya sudah membahas banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab juga yang bisa menjadi contoh bagi kita untuk bisa membuat rencana ya, seperti misalnya ada Nehemia dengan rencananya untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang hancur ya. Dia bikin langkah-langkah strategis ya ketika meminta izin, lalu kita lihat sendiri di Alkitab ya penyusunan rencananya. Lalu Daud perencanaannya untuk membangun Bait Allah, walaupun nanti akan dibangun oleh anaknya gitu, tapi dia juga sudah merencanakan. Dan itu tuh semua hal yang bisa kita pelajari. Bahkan Yesus sendiri itu sebenarnya kan dia kedatangannya ke dunia juga untuk menjalankan ya semua rencana keselamatan dari Allah yang luar biasa bagi kita gitu. Nah, aku sendiri ketika melihat contoh-contoh dalam Alkitab itu benar-benar bersyukur banget karena diingatkan ya bahwa sebagai anak Tuhan kita itu nggak lagi harus berjalan sendiri. Tuhan yang betul-betul menuntun hidup kita supaya kita tuh nggak keluar dari jalur dari rel kehendak Allah. Dan kadang seringkali ya, saya nggak bilang kadang, seringkali yang membuat rencana kita tuh menjadi nggak selaras dengan rencana Tuhan karena kita tuh merasa sok pinter. Ya, dengan segala sebenarnya hal-hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita, malah kita jadikan keuntungan untuk diri kita sendiri, merasa lebih pintar, pikir rencana sendiri ya. Rencana Tuhan ya, seharusnya kita punya slogan, rencana Tuhan itulah rencanaku gitu ya. Jadi jangan dipertentangkan tadi kayak ada wah ini rencana aku atau rencana Tuhan, jangan dipertentangkan ya. Biarlah kita punya prinsip my plan or God's plan. Kita punya prinsip God's plan is my plan gitu ya. Gimana nih teman-teman di rumah, setuju nggak nih ya? Dan gimana caranya supaya kita bisa menyelaraskan rencana Tuhan menjadi rencana kita? Silahkan teman-teman. Ya, aku sepakat
sepakati dulu tadi, God plans is my plans. Jadi rencana Tuhan yaitu rencanaku juga. Jadi gimana menyelaraskannya, tentunya tadi kita sudah sempat singgung sebenarnya. Seberapa sering sih kita menjalin hubungan dengan Tuhan gitu. Kadang kalau kita dengan pasangan, kita dengan pasangan aja sering komunikasi, sering kontak, walaupun mungkin beda jarak, beda tempat, itu ada kepekaan gitu. Kalau pasangan kita ada Pengalaman ya kan? something, kita kadang kita tahu, wah ada sesuatu nih gitu. Itu terbangun karena seringnya komunikasi gitu. Demikian juga dengan Tuhan, terlebih dengan Tuhan gitu. Kalau kita semakin sering intimasi dengan Tuhan, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, ya pujian penyembahan tentunya juga, kita tahu Tuhan nggak perlu dalam tanda petik mendikte kita sudah tahu, oh Tuhan maunya seperti ini. Seperti itu, karena intimasi kita dengan Tuhan tadi. Ya, itu. Ya, oh ya, silakan Kak Ani. Robert belum bisa masuk ya? Iya, ini coba dia sedang coba lagi masuk. Ya. Silakan Kak Ani. Di mute dulu, di unmute dulu. Sorry. Aduh. Jadi untuk menyelaraskannya kita sih harus banyak-banyak mengerti isi hatinya Tuhan dengan cara apa, dan cara membaca firman Tuhan, dan membangun komunitas relasi dan teman-teman yang mungkin bisa saja melalui teman-teman itu bisa menegur kita, oh ini bukan rencananya Tuhan nih buat kamu terlalu ambisi sekali. Jadi melalui mereka itu bisa kita ditegur, diingatkan, dan kemudian juga menjadi komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan itu perlu sekali kita ingat itu. Dan saya jadi ingat satu ayat firman Tuhan, satu perikop itu di dalam Yakobus pasal 4 itu ayat 13 sampai 17. Itu judul perikopnya itu jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi biar selaras itu tetap harus ada Tuhan, dan di sana itu dikatakan memberkati saya sekali ya. Dan di awal tahun saya membagikan itu dengan jemaat yang saya layani. Saya dikatakan di ayat 15 sana, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya, wah itu kalimat yang indah sekali untuk kita menjalani apa yang menjadi rencana-rencana kita. Bukan jika itu kemauan saya maka Tuhan harus melakukan, tidak seperti itu, tidak selaras kayaknya sih. Jadi jika Tuhan menghendaki maka saya akan berbuat ini dan itu. Itu sih kalau dari saya. Oke. Ya. Ada komentar yang menarik nih dari Kak Ocha Rey, bisa kamu bacakan juga. Oke. Dari Kak Ocha, pengalaman pribadi, jika ada di situasi persimpangan, saya tetap gumuli dengan doa. Jika rencana ini juga adalah rencana Tuhan, maka Tuhan bukakan jalan. Tetapi jika itu bukan rencana Tuhan, jangan buka jalan. Minta Tuhan tutup pintu gitu ya. Penyerahan diri yang total itu. Iya. Tadi mau ngomong apa? Ya, pengalaman yang sangat menolong juga supaya kita juga bisa kadang kalau dengan diri sendiri kan juga sulit ya. Berkomunitas itu sangat penting lah untuk kita bisa minta pertolongan tuh juga gitu ya, supaya kita tahu nih rencana untuk kita bisa menyelaraskan rencana kita dengan rencana Tuhan gitu ya, supaya rencana yang kita lakukan, rencana yang kita kerjakan gitu ya, itu tuh memang adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Dan biasanya teman-teman di komunitas kita, teman-teman yang memang secara rohani juga mau saling membangun, saling bergumul bersama tadi sama doa ya, tapi kalau kita bisa berdoa bersama, bergumul bersama itu akan sangat menolong gitu ya. Kayak Sabda Yud hari ini itu juga satu bagian dari komunitas untuk saling mengingatkan supaya kita juga bisa saling ayo yuk kita kembali lagi kepada rencana kehidupan kita, biarlah itu adalah rencana Tuhan. Jadi jangan lagi kita bilang saya mau bikin rencana A dan saya mau melibatkan Tuhan dalam rencanaku. Enggak, tapi bagaimana kita melibatkan diri kita di dalam rencana Tuhan. Nah, komunitas bisa menolong kita. Nah, kemarin banget di akun Sabda_Ilsa kan ada Alkitab teman-teman, itu menggali ayat-ayat Alkitab. Dan tadi yang sempat hadir bersama dengan kita Bang Miracle juga di penggalian kemarin sempat bilang sebetulnya ketika kita bilang libatkan Tuhan dalam rencana kita, itu kita yang salah. Kita nggak libatkan Tuhan
Tuhan sudah berencana gitu. Jadi kita yang harusnya terlibat dalam rencananya Allah gitu. Jadi bukan kita libatkan Allah. Ayo Tuhan, seolah-olah kalau kita nggak libatkan, Allah nggak ikut terlibat. Ya nggak gitu juga kan. Itu. Ya. Gimana Mas Robert? Akhirnya bergabung kembali. Aduh, minta maaf ini kendala teknis. Ya. Gimana Kak Ya, Robert menanggapi tadi, sempat mengikuti ya sedikit. Kami ya. pengen dengar suara Kak Robert. Tadi ya bicara soal my plan or God plan-nya. Ya. Jadi intinya secara garis besar kan kita udah lihat lah banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang bagaimana mereka dituntun Tuhan untuk melihat sebuah rencana Tuhan dalam hidupnya. Ada satu tokoh dalam Alkitab sih bagi saya pribadi yang sangat luar biasa, itu Musa. Musa itu ketika dia dipilih oleh Tuhan, awalnya kan dia menolak dalam percakapan dia dengan Tuhan. Dia berkata, aku nggak fasih berkata-kata, pokoknya segala macam hal lah. Tapi ketika Tuhan sudah tunjuk dia, maka Tuhan menolong dia, Tuhan memampukan dia, dan di situ melalui keintiman juga dia dengan Tuhan, Tuhan semakin memantapkan bahwa hidupnya itu bukan lagi rencana tentang hidupnya aja, tapi bagaimana Tuhan berperkara dalam hidupnya sehingga melalui hidupnya rencana Tuhan semakin dipermuliakan. Betul. Sepakat sekali dengan Bang Robert. Kalau bicara, apalagi kalau kita bicara soal tokoh-tokoh Alkitab, banyak sekali yang justru memiliki rencana, tapi juga rencananya itu berdasarkan rencana Tuhan gitu. Paulus salah satunya dalam melakukan perjalanan misinya itu seringkali sudah menyusun rencana juga, tapi tetap bagaimana Allah tetap memimpin dia gitu. Salah satunya di Korintus kan, ketika dia berencana menghampiri sudah melakukan perencanaan berdasarkan keyakinan dia, tapi ternyata belum diizinkan Tuhan gitu. Sampai pada waktu kesempatan yang lainnya baru bisa mengunjungi jemaat Korintus. Ya banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang harusnya menjadi teladan bagi kita untuk menyelaraskan antara rencana kita dengan rencana Tuhan. Seperti itu. Iya. Oke, teman-teman. Ya, silakan Bu Evi. Masih ada lagi. Gas. Tadi waktu kamu ngomong ini jadi ingat juga satu prinsipnya Paulus sendiri ya. Ketika memang dia sedang menetapkan tujuan hidupnya adalah bukan lagi aku yang hidup, ini saya baca versi AYT di Galatia 2 ayat 20. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang sekarang ini kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan telah memberikan dirinya untuk aku. Tapi jadi benar-benar segala rencana, segala tujuan hidup kita, segala apapun yang kita pikirkan, pertama-tama memang harus kita pikirkan ada Kristus di dalam diriku, sehingga itulah yang harus aku pastikan terjadi di dalam hidupku. Segala ambisi kita, mimpi-mimpi kita harus kita evaluasi gitu ya. Sesuai nggak dengan apa yang sudah Tuhan katakan lewat firman-Nya, lewat hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dan biarlah Kristus terus itu yang terwujud di dalam kehidupan kita. Itu. Jangan membuat rencana supaya kita bisa bilang ben podo koncone. Bikinlah rencana supaya kita bisa berkata, biar aku menjadi sama seperti Kristus, begitu. Amin. Mantap sekali. Itu juga. Nah, jadi rapel Bu ya. Jadi double. Nah teman-teman, kalau kita terus lanjutkan diskusi kita, sangat banyak, bahkan mungkin kita spill rencana kita masing-masing, resolusi kita masing-masing, tapi waktu kita terbatas, jadi kita akhiri diskusi kita malam hari ini. Sungguh sangat terberkati dari sharingnya teman-teman semua. Thank you banyak Kak Robert, Bu Evi, Kak Ani, semua yang sudah diajak diskusi. Teman-teman di rumah juga yang sudah memberikan kontribusinya melalui kolom komentar juga ikut berdiskusi bareng kita. Thank you banyak. Ada komentar satu terakhir dari Kak Rode tadi. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Ya rasanya cukup serakah ketika membaca artikel yang menginginkan segala sesuatunya. Tubuh, jiwa, roh, rohani, dan roh juga itu harus balance. Tanpa menjadikan Tuhan center dari semuanya. Betul sekali Kak Rode. Jadi ya memang balance dalam artian ya kita hidup balance tapi tetap Tuhan prioritas. Seperti itu. Oke, thank you banyak teman-teman. Sekali lagi kita sebelum akhiri
Boleh teman-teman berikan closing statement-nya. Tadi Bu Evi dirapel atau mau kasih lagi? Boleh. Udah sekalian aja. Jadi dari Bu Evi tadi sampaikan harusnya kita menyusun rencana karena kita mau serupa dengan Kristus. Ben podo karo Kristus. Itu ben podo karo kancani. Oke. Oke, dari Kak Robert, Kak Ani, nanti aku terakhir. Silahkan berikan closing statement-nya. Kalau dari aku sih, dari saya secara pribadi bicara tentang, intinya beginilah, rancangan Tuhan itu pasti selalu untuk kebaikan kita, di atas kepentingan kita. Jadi itu yang paling penting. Jadi rancangan Tuhan selalu untuk kebaikan kita, bukan kepentingan kita. Oke. Silakan Kak Ani. Oke, kalau dari saya, apapun itu rencana-rencana kita, jangan lupa bahwa ada rencana Tuhan. Jadi bukan kita yang melibatkan Tuhan, tetapi kita yang terlibat di dalam rencana Tuhan. Dan yang terakhir, kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Jadi Tuhan yang pertama dalam rencana. We are nothing without God. Iya. Betul. Amin aja lah. Karena agak terputus-putus kayaknya di aku. Oke, thank you Kak Robert, Kak Ani, dariku teman-teman. Ingatlah seberapa sering kita berkomunikasi dengan Tuhan, itu yang menentukan seberapa tahu kita dengan Tuhan juga. Seberapa tahu kita Tuhan kita rencananya, Tuhan kita dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sudah tahu rencana kita pasti menyusun rencana juga sesuai dengan kehendaknya. Dan ketika kita menyusun sesuai dengan kehendaknya, ya rencana kita pasti berhasil. Karena apa yang kita laksanakan, apa yang kita rencanakan, itu karena rencananya Allah yang terus kita laksanakan. Thank you banyak, Tuhan memberkati kita semua, teman-teman di rumah juga. Thank you. Boleh bagikan pelajaran dan juga berkatnya di kolom komentar juga. Silahkan teman-teman, pelajaran yang kalian dapatkan malam hari ini silahkan sharekan di kolom komentar. Dan nanti kami akan kumpulkan tentunya. Ini dari terakhir dari Kak Valen. Thank you, God. Good luck dan selamat melayani. God bless us. Amin. Semangat resolusi 2024. Semangat Kak Valen. Selamat melayani juga untuk Kak Valen. Thank you banyak sekali lagi Bu Evi, Kak Robert, Kak Ani sudah menemani ngobrol malam hari ini. Dan pengumuman untuk kita semua, minggu depan Sabda Youth masih ada menemani kita. Jadi kita masih ngobrol-ngobrol, diskusi bareng dengan topik yang baru, tema yang baru. Dan topik minggu depan adalah self-reflection. Nah, kalau hari ini resolution, minggu depan reflection. Oke, teman-teman jangan lupa hadir di hari yang sama, di jam yang sama juga, di akun Instagram yang masih sama juga. Hostnya juga kemungkinan sama. Oke, kita akhirin. Rencananya sama ya, tapi kita nggak tahu. Makanya. Kita akhiri diskusi kita, teman-teman. Minta dan kasih Kak Robert boleh menutup kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami bisa saling bicara satu dengan yang lain tentang rencana kami, bahkan juga rencana Tuhan. Di atas semuanya, biarlah Tuhan tuntun hati kami, biarlah apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami rindukan, itu selalu berdasarkan dengan apa yang Tuhan mau. Sebab kami tahu ketika Tuhan berperkara dalam hidup kami, ketika Tuhan ada dalam setiap perjalanan kehidupan kami, maka segala sesuatunya Tuhan akan pastikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa untuk setiap teman-teman yang sudah terlibat. Tuhan berkati mereka dalam setiap apapun, pekerjaan, studi, kerinduan mereka Tuhan buat berhasil. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Thank you Kak Robert. Sekali lagi thank you semua teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Berkati. Ya.